Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya'i dis'ati wa li sanga ajma'in wal awliya illa wasyuhada was solihin wal mufassirin wal muhaddisin, khususan ila arwahi masyayikhina fil mahatabu ireng ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahadaru ulum Joso Jombang ajma'in, khususan ila sultan auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, khususan ila ruhi musannif kitab Wasiyatul Mustafa al-imamul muhaqqiqin wa zubadatul arifin al-alim al-alamah Al-Muhaddis Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa maulidihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bibarakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ojo ngaji semaya tua, durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya suke, durung suke nyawa wis mulih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati jamaah pengajian rutin kitab Wasiyatul Mustafa setiap hari Kamis malam Jumat di Aula Jamaah Sarinyalah Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan khusus yang hadir fi hadal majelis mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalama wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji ngoleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang kula hormati, halaman 21 baris yang ke-6 dari atas. Ketujuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wahai Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Man qara'a barang siapa yang membaca surat al-hasyri, surat al-hasyr, kulla lailatin saben-saben wengi setiap malam, kafa mongko mencukupi syarrat dunya wal akhirah, terhindar dari keburukan dunia dan akhirat. Jadi ini pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang wafat tahun 661 Masehi di Kufah, Irak, yang mengatakan Nabi dawuh barang siapa yang membaca surat Al-Hasyr setiap malam, maka cukup baginya terhindar dari kejahatan atau keburukan dunia dan akhirat. Ini Al-Hasyr, okay. Nah, Al-Hasyr niku termasuk kelompok surat Madaniyah, surat yang turun ketika Nabi sudah hijrah di Madinah. Itu adalah Madaniyah. Sedangkan surat atau ayat yang turun sebelum Nabi hijrah di Madinah masih di Mekah, maka dinamakan ayat atau surat Makkiyah. Ya, dua periode turunnya Al-Qur'an. Nah, sampai kalau lihat di Al-Quran, Al-Hasyr ini kalau nggak salah urut surat yang ke-59, juz 28. Ya, juz 28. So ayatnya ada 24 ayat. Ya, ada 24 ayat. Al-Hasyr ini menurut jumhur ulama ahli tafsir itu turun setelah surat Al-Bayyinah. Setelah Al-Bayyinah. Apa artinya Al-Hasyr? Al-Hasyru artinya pengusiran, ya, pengusiran. Itu dijukuk diambil dari ayat yang kedua, ya, dari surat Al-Hasyr. Itu macam-macam Pak isinya. Yang paling sering diungkapkan oleh guru-guru kita, ya, Al-Hasyr itu berisi tentang apa? Tentang kemunafikan atau pengkhianatan orang-orang Yahudi, ya, terhadap Kanjeng Nabi. Termasuk juga menerangkan tentang kekuasaan Allah mencerai-beraikan orang-orang munafik di Madinah, termasuk bani-bani suku-suku yang berafiliasi kepada Quraisy atau kepada kaum Yahudi. Juga menerangkan tentang asma-asma agungnya Allah, Al-Hasyr, tentang kandungan Al-Quran, tentang asma-asma agung, nama-nama Allah, yang menerangkan tentang langit, bumi dan isinya itu bertasbih kepada Allah. Itu ada 24 ayat. Para hadirin rahimakumullah, asbabun nuzul, ya, kalau kita bicara hadis namanya asbabul wurud. Jadi hadis itu keluarnya saat kapan,
ngomong Nabi kepada siapa, kan ngoten. Karena begini, Pak. Nabi ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya tergantung amalnya sahabat. Contoh misalnya ya si A tanya, ya Rasulullah, ibadah paling bagus apa? Dilihat Kanjeng Nabi, iki tukang maca Quran iki. Paling bagus ibadah maca Quran. Ana maneh teko maneh datang ya Rasulullah, amal apa paling bagus? Oh, tukang poso ketane iki. Amal paling poso, amal bagus yang tukang poso. Ana sugih teko, takon ya Rasulullah, apa sing amal apik? Duwe akeh kan? Dijawab sedekah. Sing takon sapa ustaz teko, apa paling apik? Ngajar. Oh, paling apik ngajar belajar Al-Qur'an. Ngoten niku tergantung bahasanya yang tanya. Sehingga kalau ditanya amal apa paling bagus tergantung Kanjeng Nabi ngomong ke siapa. Semua bagus, kan gitu. Ya. Coba wong ahli sedekah teko. Napa ya Rasulullah paling bagus? Sing paling bagus ya apa? Ngajar. Enggak mungkin. Wong sugih gak mungkin bisa ngajar kan. Ya. Dan begitu. Apa paling apik? Zikir. Apa paling apik? Ngajar. Apa paling apik? Poso. Paling apik mesem. Nggih. Tapi ojo mesem. Tergantung orangnya yang tertanya, disesuaikan dengan bahasa dan amalia mereka. Banyak amal-amal yang dianggap aksan paling bagus ya. Nah, untuk Al-Quran itu dinamakan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Jadi kadang-kadang satu ayat itu tidak bersamaan turunnya, ya. Jadi pencar ya, turunnya mencar cuma jadi satu surat. Kalau Al-Hasyr ini juga satu surat itu namanya Al-Hasyr. Asbabun nuzulnya adalah ketika terjadi pengkhianatan oleh Bani Nadir, kaum Yahudi di Madinah terhadap Kanjeng Nabi. Pengkhianatan, pembangkangan. Sampai Kanjeng Nabi memerangi mereka, ya, memerangi Bani Nadir di Madinah. Bani Nadir itu bani yang besar di kaum Yahudi Madinah. Itu diperangi oleh Kanjeng Nabi yang terkenal dengan perang Bani Nadir tahun 625 Masehi, ya, perang. Tapi ya kalah perang, ya diblokade oleh pasukan Muslim. Lah, ceritanya begini. Jadi ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, Madinah itu namanya Yasrib. Nah, Yasrib itu sudah plural, Pak, sudah majemuk. Di situ ada banyak suku, ada banyak agama, Pak. Ada Majusi, ada Yahudi, ada Islam, ada kepercayaan monoteisme, ada juga menyembah matahari tapi kecil, ada yang enggak punya agama, ateis, banyak campur aduk di Madinah. Nah, ketika itu Nabi masuk ke Madinah, bagaimana cara menyatukan masyarakat Madinah untuk menjadi sebuah kota yang beradab. Akhirnya Kanjeng Nabi punya ide kepada masyarakat Madinah, membuat namanya Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah ini dikonsep oleh Kanjeng Nabi, ya, itu ada sekitar 47 pasal, banyak. Cuma oleh para ulama itu disimpulkan ada 5 sila. Oh, cara sila ya. Ada 5 sila dalam Piagam Madinah. Nih, jadi Piagam Madinah itu disepakati oleh seluruh masyarakat Madinah, baik Yahudi, Majusi, Ansor, Muhajirin, ya, masyarakat primitif, itu sepakat membuat suatu wilayah atau negara bersama-sama. Persis kayak Indonesia, banyak suku, banyak bahasa. Jangan dikira bahasa Arab itu satu, enggak. Bahasa Arab itu macam-macam logatnya, kayak Jawa loh, Pak. Orang Jawa Banyumasan, orang Jawa Jawa Timuran, orang Jawa Surabayaan, sing basa cuk pincuk itu kan. Orang sing pak ngapak, ya macam-macam itu Jawa, ya. Nah, ini macam-macam. Jadi kemudian Piagam Madinah ini disepakati semuanya menjadi konsensus nasional. Seluruh tangan disepakati, konsensus adalah sebuah kesepakatan. Nah, kemudian ternyata ahli sejarah di dunia meneliti Piagam Madinah yang dikonsep oleh Kanjeng Nabi itu konstitusi modern pertama yang terstruktural di dunia. Pertama,
Tidak punya negara lain, Persia nggak punya. Semua apa kata raja. Ya, Romawi nggak punya, semua kata raja. Yunani tidak punya awal itu apa kata rajanya. Kalau di Medina kesepakatan, konsensus nasional. Lihat di Indonesia namanya Pancasila, konsensus. Itu namanya konsensus. Apa isi dari Piagam Medina? Menurut Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Bulti rahimahullah yang wafat tahun 2013 yang lalu di Damaskus, dibom oleh orang-orang ya ngoten niku lah, kelompok-kelompok gak genah itu kan. Dibom waktu dia memberikan ceramah, meninggal. Makanya dijuluki oleh ulama dunia sebagai Asyahidul Mimbar, syahid di atas mimbar. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Busti rahimahullah bermadzhab Syafi'i, berakidah Asy'ari. Ditakuti oleh kelompok-kelompok itu Khawarij ya. Nah, dari 47 pasal dalam kitab beliau, namanya kitab kitab Sirah Nabawiyah ya, Li Busti ya, yang ngarang Syekh Busti. Itu 47 buahnya, Pak. Tetapi oleh para ulama diteliti kembali, dari 47 pasal-pasal itu mengandung 5 besar. 5 besar. Saya curiga paling-paling Nyun Sewu, Bung Karno dan pahlawan niru ini makanya. Ada 5 sila besar di dalam Piagam Medina. Apa yang pertama ya, dalam kitab Al-Fiqhut Tasamuh, fikih toleransi. Lho wonten niku. Kitab fikih toleransi. Fiqhut Tasamuh ya, fil fahril fi tarikh Arabi. Siasa wa daulah, panjang kitabnya kita. Intinya 5. 1, Piagam Medina itu berisi pokok kesetaraan antar warga masyarakat. Oh. Di sini ngoten. Kesetaraan antar umat di Madinah tidak memandang latar belakang suku dan agama. Kanjeng Nabi yang konsep ini. Hebat ya, hebat. Nah, kemudian Kanjeng Nabi sudah membuat sendiri kesetaraan umat, memandang ya tidak memandang latar belakang suku dan agama. Jelas-jelas ini adalah yang konsep Kanjeng Nabi. Lek ana wong gak gelem perbedaan pendapat, dianggap semua wahidatan, ummatan wahidatan. Ya Nabi lha apa gawe Piagam Madinah. Niku 1. Yang kedua, isinya adalah kebebasan beragama di Madinah. Loh. Foto enggak ya Pancasila? Hampir sama. Jadi semua agama bebas menjalankan ibadah masing-masing tanpa ada tekanan dan ancaman. Bebas merdeka menjalankan nilai-nilai dan ibadah masing-masing. Ini sepakatan Pak, konsensus Madinah ini kan. Jadi yang ketiga apa isinya? Perdamaian. Ya, perdamaian, keharmonisan antar penduduk dan semua wajib untuk menciptakan suasana yang kondusif. Loh. Wajib bela negara. Intinya kan. Jadi Piagam Madinah itu wajib bela negara, isinya gini, wajib menjaga keamanan nasional dan mencegah kekacauan dari luar Madinah. Lek basa saiki bela negara, cinta negara, hubbul waton. Wis ana zaman Madinah rumiyin, aja ragu-ragu. Ya, kalau lek Kanjeng Nabi gak mungkin konsep harus siap wajib menjaga Madinah, berarti ada rasa cinta. Ya, lek gak ana rasa cinta lha apa njogo sampean? Kan itu. Aja man negara, pacari jogo karena cinta. Kan itu. Ini kemudian yang keempat menurut kitab Al-Fiqh Tasamuh ya, karangannya Syekh Abdul Husain Sya'ban. Itu yang keempat apa? Toleransi, pluralisme. Loh, toleransi, kemajumukan. Loh, ini toleransi, kemajumukan. Baik itu budaya, agama, ras, suku, bahasa dan sebagainya. Itu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan penduduk Madinah. Ono persatuan dan kesatuan.
negara kita negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, ya, toleransi dan dalam kemajemukan. Ya, ini yang keempat. Nah, isi global yang kelima dari Piagam Madinah adalah setiap penduduk wajib membayar diat atau membebaskan budak. Ya. Apa diat itu? Denda. Denda bagi yang melanggar, denda bagi yang menyiksa orang lain, didenda karena membunuh. Kalau Kanjeng Nabi di Quran harus dikisos, bunuh harus dibalas bunuh. Tetapi di Madinah ada kesepakatan Nabi dengan penduduk beragama lain yang menyiksa, melanggar, menyakiti, ya, membunuh. Kalau yang korbannya atau keluarga korbannya itu sudah memaafkan, maka cukup bayar diat, bukan dikisos. Wis ada di sini. Berarti Kanjeng Nabi toleransi dalam keberagamaan. Coba Kanjeng Nabi dalile matane wong dibales mati, kan gitu. Ngantem wong dibales ngantem. Itu namanya kisos. Tapi Nabi ngonsep begini, Pak. Aneh kan? Wajib membayar diat atau denda warga negara yang melanggar, menyakiti atau membunuh sesama warga Madinah. Nah, kalau keluarganya tidak memaafkan, baru berlaku kisos. Tapi kalau keluarganya memaafkan, cukup bayar diat. Loh, ini loh harus dipahami. Ternyata maka Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki itu pernah dawuh, negara Indonesia itu cermin dari negara Madinah. Persis kan? Persis. Ya Madinah paling sukune banyak. Agama cuma berapa? Lebih banyak Indonesia. Ya, ini kita perlu paham tentang hal ini. Makanya Madinah itu kemudian dijuluki oleh Kanjeng Nabi Madinatul Munawwarah. Apa Munawwarah itu? Negara yang bercahaya, negara yang berkemilauan, kemilau cahaya. Karena ada terjadi Piagam Madinah. Nah, harmonis, ya, kondusif dan sebagainya. Jadi semua tanda tangan, Ansor tanda tangan, Muhajirin tanda tangan, suku Hatsraj tanda tangan, suku Aus tanda tangan, Bani Nadir tanda tangan, Bani Kunaifah tanda tangan. Semua suku tanda tangan, semua agama tanda tangan. Konsensus nasional. Pancasila menjadi konsensus Indonesia, juga berbagai suku dan agama. Ayo, betul mbak Piagam Madinah enggak Indonesia? Betul enggak? Sama. Ojo dibujui wong sing model-model negara Islam enggak. Makanya di kita para salaf, Madinah itu bukan Darul Islam, bukan negara Islam, tetapi Madinah adalah Darussalam, negara perdamaian. Itu sih penting. Nah, Kanjeng Nabi sudah menciptakan Darussalam di Madinah. Mengapa sekarang kok malah ngedekno Darul Islam? Harusnya Darussalam. Indah ya. Makanya mengatakan Indonesia indah bagaikan negara Madinah. Ya, ini. Nah, kemudian kenapa terjadi turunnya ayat? Nah, ketika sudah ada kesepakatan, ada konsensus nasional, ada konstitusi yang harus ditaati, ada pengkhianatan dari Bani Nadir. Bani Nadir itu adalah cabang dari suku Hatsraj, cuma agama Yahudi. Ya, agamanya Yahudi. Itu mengkhianat. Sehingga Bani Nadir ini kemudian berupaya untuk merongrong kekuasaan nubuwah Kanjeng Nabi. Fitnah sana, fitnah sini, sebar hoaks sana, hoaks sini. Wis padha saiki, Pak, persis. Ya, merongrong kewibawaan Islam. Gerakan terselubung menghancurkan Islam dari dalam, ya. Jadi menghancurkan, mengusir umat Islam itu dari Madinah. Bahkan Bani Nadir ini sempat membunuh, ya, menyakiti umat Islam yang ada jauh dari pusat Madinah. Contoh, Gresik di sini kotanya kan, wah pinggiran kono dilarani, Balong Panggang misalnya, kayak gitu. Ya, saiki enak ana WA kan, cerit, ono kebakaran, ono cepet itu kan detik ya.
Biyen ndak. Nah, ini. Jadi juga mereka ternyata berkongsi dengan orang-orang Quraisy. Jadi rahasia-rahasia Madinah dan titik-titik kelemahan, titik kekuatan di Madinah dibocorkan kepada orang-orang Quraisy oleh Bani Nadir. Kurang ajar nih kan ya. Kurang ajar. Bahkan ada intel dari Nabi, para sahabat yang tugasi untuk bagian intel, ada dulu intel. Ternyata Bani Nadir itu sempat punya program untuk membunuh Kanjeng Nabi. Ya ini akhirnya ya. Kenapa Bani Nadir kok berani melawan Kanjeng Nabi? Padahal gak besar kan sukunya atau baninya. Sebab terprovokasi orang luar. Jadi mereka tidak berani menentang Islam karena kalah jumlah. Dan memang licik, Pak. Nyun sewu, orang munafik itu licik dimanapun. Ya, licik dimanapun. Jadi contoh gitu. Siapa yang provokasi? Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul atau yang masyhur dikenal Ibnu Salul. Ini memprovokasi pemimpin Bani Nadir, lek awakmu gelem nyerang atau berontak terhadap Muhammad, maka pasukan dari Bani Ghatafan dan pasukan dari Bani Quraisyah akan membantumu perang dengan umat Islam. Akhirnya percaya diri Bani Nadir kan? Percaya diri. Oleh bantuan rek teko suku luar Madinah sing gede-gede umate kan. Akhirnya percaya diri, asale goci ndak berani, akhirnya berani sebab ada jaminan orang-orang luar engko tak ewangi perang. Nah, Nabi dengar, Pak, ya. Nabi dengar. Langsung Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah wahyu, Pak, untuk menyerang Bani Nadir. Allah yang perintah. Nabi mengatakan kepada sahabat, aku diperintah Allah untuk nyerang Bani Nadir. Akhirnya Nabi mimpin dewe, wong jenenge diperintah Gusti Allah, pimpin dewe nyerang Bani Nadir niku. Jadi perang besar sampai selama 25 hari perangnya itu. Bayangno, selawe dina. Pas bulan Zulqaidah. Ya. Zulqaidah. Kalau dalam Masehi mungkin ya bulan-bulan Februari Maret ya. Ya tahun 627 perangnya. Nah, jadi pengkhianatan Bani Nadir ini itu tidak hanya ketika di dalam Madinah. Pengkhianatan Bani Nadir juga sudah ada ketika perang Ahzab. Perang Ahzab. Sopo pemimpinnya? Pemimpinnya adalah mertua Kanjeng Nabi sendiri. Namanya Uhai bin Akhtab. Nah, ini bapaknya Ummul Mukminin Siti Sofia bin Huyai. Jadi diserang Kanjeng Nabi, kalah ya. Kemudian yang perempuan ditawan, yang laki-laki disuruh untuk keluar Madinah semua. Cara menang perang sampai milih mate ini mungsuh apa dijarno? Ayo. Gila Cak Jarno tambah ngelawan. Enggak, Nabi enggak, silakan keluar dari Madinah. Masuk Madinah silakan, masuk Islam monggo, gak mlebu Islam yo monggo. Sepenting menyepakati piagam Madinah. Ya. Nah, salah satu tawanan perempuan yang jenenge Sofia, anaknya pemimpin tadi Huyai bin Akhtab. Huyai Akhtab ya mati kan. Nah, kemudian Nabi itu diberitahu oleh sahabat ada anak pemimpin ini ya. Akhirnya dipanggil oleh Kanjeng Nabi, namanya Sofia binti Huyai bin Akhtab, dinikah oleh Kanjeng Nabi. Bahkan ketika malam pertama beliau, ini kita pada ini lucu. Ketika Kanjeng Nabi mengawini Siti Sofia, umur 12 tahun, Mbak, nyis kan, tercantik di Bani Quraisyah. Malam pertama beliau, para sahabat ini menjaga kamar Nabi dengan pedang kabeh. Lucu kan? Malam pertama Kanjeng Nabi dengan Sofia, sing jaga ngarep omahe Nabi kamare, para sahabat njogo pedang.
Sak marai Nabi mari nyun sewu malam pertama keluar kamar mesem Kanjeng Nabi. Iki lapo aja secara Jawa ya. Iki lapo kok ijo kok ngene. Cari sahabat kuatir Nabi kuatir. Ndak wis mari kan. Dicoko kan. Coba sampai malam pertama Joko mbek kanca-kanca ya ngopi ae le. Ya. Ini jadi itu cerita singkat tentang pengkhianatan dari Bani Nadir. Tetapi Bani Quraidah, Pak, punya jasa besar terhadap umat Islam apa? Ketika perang Khandaq, perang Parit ya, benar. Perang Parit, ketika Quraisy mau nyerang Madinah, maka usulan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an untuk dibuatkan perang metode Perancis, metode Persia, membuat parit. Ya. Jadi selama mungkin 30 hari semua penduduk bekerja, Pak. Jadi Madinah keliling parit semua. Nah, Bani Quraidah yang setengah Yahudi itu membantu peralatan penggalian. Jadi punya jasa terhadap Kanjeng Nabi, tapi berkhianat. Bolak-balik berkhianat. Itu yang kurang ajar. Makanya Allah perintah langsung Kanjeng Nabi, ayo perangi Bani Nadir, perangi Bani Quraidah, perangi Bani Qatafan, macam-macam. Perangi Bani Qunaiqa, macam. Jadi banyak bani yang benci Kanjeng Nabi. Turun ayat atau surat Al-Hasyr, nah, itu kan. Ya, itu ceritanya. Ya. Nah, apa keutamaannya? Man qara'a surah Hasyr, barang siapa yang baca Hasyr, ya. Kula lailatin setiap malam, apa keutamaannya? Kafa atau dalam hadis lain kufiyah atau kafa syarat dunya wal akhirah. Itu mencukupi dunia dan akhirat dari apa? Syarat dunya wal akhirah, dari keburukan, kejahatan, dari kemalangan dunia akhirat, dari musibah, dari bala dan sebagainya. Ini hadis lain ada, Pak, dalam hadis Imam Tirmidzi. Ya. Tidak mungkin Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah itu membuat hadis tidak ada dasarnya. Beliau al-muhaddis, bahkan Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i. Ya logikanya kan kalau seorang Syekhul Islam al-faqih, mosok nggih hadis ya acak-acak, nggak mungkin. Cuma beliau sengaja tidak membuat tebel kitabnya, tipis tanpa perawi hadis untuk kita faham tentang banyak keutamaan. Ya. Apa contohnya? Ini ada riwayatnya kan. Ini dari Imam Ibnu Sunni rahimahullah, ya, Ad-Dinawari, ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i, ya. Imam Ibnu Sunni Ad-Dinawari Asy-Syafi'i rahimahullah, si wafat tahun 975 Masehi, ya, di Iran, ya. Beliau, saya dulu pernah penasaran siapa sih Imam Ibnu Sunni, kok baru dengar ya. Artinya nang pustakaan Tebu Ireng digoleki. Karena di perpus Tebu Ireng dulu itu banyak buku hadis. Sebab Hasyim Asy'ari ulama hadis. Oh, ternyata Imam Ibnu Sunni ini bermadzhab Syafi'i, ahli hadis, muridnya Imam Nasa'i. Loh, ono sanate. Tahu krungu? Imam Ibnu Sunni, gak krungu kan? Nah, beliau ulama hadis bermadzhab Syafi'i, muridnya Imam Nasa'i. Ya, juga muridnya Imam Yahya As-Saji dan sebagainya. Jadi beliau ulama hadis. Dan itu sikoh beliau, terpercaya. Ya. Nah, menurut putranya, ya, putranya mengatakan ayah saya Ibnu Sunni tadi itu meninggal dunia ketika beliau menulis kitab hadis. Saya cintai nang hadis. Nah, kemudian ada lagi jalur lain, jalur Imam Ibnu Mardawai atau dalam buku lain Murdawai rahimahullah, ya, yang wafat tahun 1019 Masehi. Ya, beliau keduanya mengatakan, barang siapa membaca Al-Hasyr, ya, hendak tidur berbaring, ya, hendak tidur, tapi sampai lek apal, ya gak apa-apa, gak wudu. Lek apal, lek sampai nyekel mushaf Quran ya kudu wudu sih kan ngoten.
Jadi intinya saat sebelum tidur sampai maca surah Al-Hasyr, kata kedua ulama hadis itu mengatakan maka khasiatnya, manfaatnya, jika terjadi kematian dan tidur kita malam itu, maka mati kita mati syahid. Al-Hasyr. Nah, Al-Hasyr. Loh, ada lagi juga riwayat dari Imam Ibnu Murdaweh juga, cuma jalur sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an yang wafat tahun 700 Masehi di Suriah. Beliau mengatakan, ya, juga ini riwayat Imam Hambali dalam kitab Musnad. Barang siapa yang membaca Al-Hasyr, akhir Al-Hasyr, akhir 21 sampai 24. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin, ya, lau tahu lah, dan seterusnya sampai pada Azizul Hakim. Nah, barang siapa membaca ayat terakhir Al-Hasyr, ya, lau anzalna hadal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam, ya, dan seterusnya. Itu diawali dengan ta'awudz 3 kali. Jadi a'udzubillahi 3 kali, bismillah, baru lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la raitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah, dan seterusnya. Itu dibaca 3 kali, ya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah kita tidak tergoda oleh hal-hal yang jelek, tidak mampu ditembus oleh hal-hal yang jelek. Ya, contoh, ada riwayat dari sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari yang wafat tahun 674 Masehi, ya, di Istanbul, Turki. Abu Ayyub ini sahabat Kanjeng Nabi, punya penggilingan kurma, kan, atas stok di keranjangnya. Ben bengi kurma itu kalong, Pak, kalong. Padahal kono sing mangan. Abu Ayyub penasaran, ki sapa sing mangan kurma kuwi ini. Aku diintip, ditunggu. Ternyata ada sosok yang masuk ke penggilingan kurma, makan kurma. Dipergoi oleh Abu Ayyub. Siapa kamu? Ternyata jin. Jin itu seneng kurma, ya. Kenapa? Siapa? Aku jin. Apa? Aku kentean bekal, makanya aku njogo kurma. Akhirnya diberi kurma jinnya oleh Abu Ayyub. Wes, sampean tak kayak kurma, tapi aku njaluk rahasiamu. Apa? Apa dungo atau bacaan sing gak digodho mbek kaummu? Kompensasi, Pak. Sampai tak kayak kurma, tapi kayak dungo. Nah, jin tadi menjawab jujur, ya, kami kalangan jin, ya, itu takut dengan bacaan lau anzalna dan seterusnya. Ayat 21 sampai 24 Al-Hasyr yang akhir. Melihat ini. Pedih, kepedian. Akhirnya sejak itu Abu Ayyub selalu membaca itu, ya. Dan kemudian ada keterangan kalau membaca tadi ayat terakhir dari Al-Hasyr itu akan mendatangkan 70.000 malaikat. 70.000 malaikat untuk mengusir jin atau setan yang menggoda, untuk mengantisipasi kejahatan manusia. Al-Hasyr. Ya, sama tinggal 5 kali ngomah. Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Itu kan. Nah, dan seterusnya. Lek pengin jos maneh sampai tambah surat Al-A'raf 54 sampai 56. Sampai tambah ayat maneh, ya. Ayat 55, 56 sampai tambah terakhir ayat kursi. Ya, ta'awul Al-Hasyr terakhir. Kemudian Al-A'raf 54 sampai 56 sampai tambah ayat kursi sing duwe Ismul Azam Allah. Sepuluh dikunci Allah lah, lain duwe itu. Nah, fungsi yang lain apa? Fungsi ada lek ana bojoe meteng, ya. Ini juga riwayat para sahabat.
Kalau ada istrinya yang mau melahirkan persalinan, maka bacakan surat Al-Hasyr. Paham nggih? Al-Hasyr. Nah, ayat 21 sampai 24, juz maneh sampai tambah Al-Isra ayat 82 dibacakan sebelum melahirkan. Insyaallah diparingi gampang. Ya. Ditambahi malih sing bersalin sering-sering maca alam nasra. Ambek lurus wetenge gak dilus-lus alam nasra. Insyaallah dikai gampang. Niku banyak rasa-rahasia dalam Al-Qur'an. Kemudian ketika sampai yang membaca lau anzalna hadal qur'ana ala jabalin dan seterusnya, itu disunnahkan kita untuk meletakkan tangan kita di atas kepala. Ya ini. Lau anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddian min khasyatillah. Seterusnya sampai selesai. Nah, model-model mengangkat tangan macam-macam. Kalau guru saya itu di sini. Nah, rada mirip ini. Nah, lihat. Nah, ini. Lau anzalna. Ada juga yang begini. Ya, di atas bunubun. Ada juga yang begini. Nah, model macam-macam. Cuma sanad saya dari guru itu agak miring di sini. Lau anzalna hadzal qur'ana. Ada miring enggak? Nah, miring. Ini. Ya harus ini, enggak apa-apa. Itu jalur dari kitab Fathul Qadir. Tapi kalau guru saya ketika ngaji dulu itu langsung mempraktekkan begini, agak miring gini. Ini lihat, paham ya? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu fakarun wallahu ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahadah. Nah, sampai seterusnya ya, al-malikul qudusus salamul mu'minul mu'min terus sampai azizul hakim. Terus dia. Lah semari baru dilepas. Ya, lihat. Apa fungsinya begitu? Ada rahasianya. Itu salah satunya untuk penyembuhan penyakit. Penyembuhan penyakit. Lah sampai loro, bacakan lau anzalna tadi ayat 21 sampai 24. Ya. Bapake loro ayat bacaan iku ya. Bacaan pelan-pelan. Sintes ya. Ndase loro, untu loro dan sebagainya. Itu insyaallah untuk penyembuhan ya. Keterangan ini itu oleh ulama ya dari kitab Al-Qawanid Al-Fiqhiyah ya. Dari ulama Maliki Imam Ibnul Juzai ya, yang wafat tahun saya lupa tahun berapa. Itu ya 1300-an Masehi. Itu mengatakan begini. Warawaina haditsan musalsalan. Ya, diriwayatkan kami hadis musalsal. Hadis musalsal itu hadis yang dari Nabi, sahabat, tabiin sampai yang ngomong hadis perbuatannya caranya sama persis. Itu musalsal. Lah tadi gini itu lau anzalna hadzal Qur'an itu Nabi juga melakukan sampai kepada guru-guru kita sama. Berarti hadis musalsal. Ya, ini jarang ada di sini. Ya, musalsal. Nah, warawaina haditsan musalsal ya fi qiraati akhir suratil hasri ma'a waqil yadi ala ra'si. Ketika baca akhir surat Al-Hasyr ma'a sertailah dengan apa? Meletakkan wad'il yadi, meletakkan tangan ala ra'si di atas kepala. Ya, begini. Loh, gini gak apa? Ya gak apa-apa sampean. Ya. Wong iki adalah apa? Ala ra'si. Dukure ndas. Cuma guru saya dulu agak miring begini. Paham ya? Miring begini. Ya, miring begini ya, kan? Ini musalsal. Gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Guru ya, dari guru saya begini. Ya, paham ya? Nah, innaha shifaun min kulli da'in. Sebenarnya ayat terakhir tadi apa? Shifaun, obat min kulli da'in, dari semua penyakit.
illa sam wal sam, kecuali sam dan sam apa? Huwal maut adalah kematian. Ya, kecuali kematian. Dan ulama yang bernama Ibnu Juzai ini pernah meraktekkan, Pak. Ya, pernah meraktekkan apa? Wa qad jabaratnahu miraron adidatan, ya. Wa jadatnahu waqan. Bener. Saya mempraktekkan itu ternyata betul. Tapi aja pisan bolak-balik. Esuk duwe wudu. Esuk dihafalno, esuk dihafalno. Nah, ini hadis musalsal. Nah, ada keterangan yang buktinya apa musalsal ini biar paham. Ya, ini riwayat dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1071 Masehi di Baghdad. Beliau murid dari Imam Abu Nu'aim Al-Isfahani Asy-Syafi'i sing wafat tahun 1036 Masehi di Iran. Ya, beliau mengatakan begini, ya. Saya, ya, itu dari Sayyid As-Sayyid Abul Hasan Idris Abdul Karim Al-Haddad Al-Baghdadi, dari gurunya, ya. Ketika saya membaca Al-Hasr sampai ayat lau anzalna, stop oleh gurunya. Di stop. Kenapa stop? Ya, beliau mengatakan do yadaka ala ra'sika, letakkan tanganmu di atas kepalamu. Ya kan? Kemudian Imam As-Sayyid Abul Hasan Abdul Karim Al-Haddad dari gurunya sinten Imam Al-A'mas, ya, Al-A'mas Al-Kufi sing wafat tahun 754 Masehi, ya. Sama Al-Haddad tadi maca ngarepe Al-A'mas do yadaka ala ra'sika, lho padha, ya. Lah Imam Al-A'mas juga sama di hadapan gurunya juga di stop. Siapa gurunya? Imam Yahya bin Wathab Al-Kufi, ya, yang wafat tahun 721 Masehi. Lo yadaka ala ra'sika, sama, ya. Nah, Imam Yahya itu Yahya bin Wathab itu gurunya Imam Hanafi, ya. Nah, kemudian Imam Yahya bin Wathab itu berhadapan dengan gurunya bernama Imam Al-Qamah bin Qais, ya, sama do yadaka ala ra'sika, letakkan tangan di atas kepalamu, sama gurunya lagi. Lah Imam Al-Qamah bin Qais, ya, dan juga Abul Yazid Al-Aswad itu dua orang sama berguru itu kepada siapa? Di hadapan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, sama do yadaka ala ra'sika, letakkan tanganmu di atas kepalamu ketika membaca lau anzalna hadzal Quran tadi, ya, ayat 21 sampai 24 Al-Hasr. Abdullah bin Mas'ud juga sama, saya berhadapan dengan kanjeng Nabi ketika membaca lau anzalna do yadaka ala ra'sika. Kanjeng Nabi sama juga ngomong ke sahabat, saya ketika diajar Jibril sama do yadaka ala ra'sika. Sampai Jibril buat Gusti Allah. Inilah dimaksud hadis musalsal. Ya. Biasanya hadis ini kebanyakan, gak semua, itu ada di jalur para ahlul bait. Ahlul bait duriyah Kanjeng Nabi. Paham ya? Kau sama mamang. Nabi dawuh fa innaha syifaun min kulli da'in. Perbuatan tadi meletakkan tangan di atas kepala itu syifaun min kulli da'in, obat segala penyakit. Sampai buktekno ya. Ya, coba buktikan ya, penting itu. Sebab pengarang kitab tadi membuktikan, ya, membuktikan. Nah, Muradin rahimakumullah, ana rahasia maling ngeten. Lek pengin wedok dawa titik. Kita punya amalan, ya. Punya amalan istiqomah. Kadang-kadang kan saya kelewatan, ya. Kadang-kadang kelewatan. Biar walaupun diqadha, ya enggak sama ketika waktu apa asli waktunya, ya. Nah, itu kalau misalnya kita kelewatan amal-amal istiqomah kita, bacakan Al-Hasr utuh, tapi utuh
al-hasr. Itu kata para ulama salaf, kalau ada amal istiqomah kita kelewatan pagi hari dibaca sore hari al-hasr, maka yang tertinggal amalan itu akan seperti istiqomah. Sama dengan jika malam hari tertinggal, maka pagi hari kita baca al-hasr seperti itu. Ya, sebenarnya rahasia kadang di publik. Ini ya. Terus lagi terakhir saya paham. Ya. Diusahakan kalau longgar itu membaca al-hasr pagi hari ya dan sore hari. Pagi hari itu bisa habis subuh, bisa habis duha, atau kalau sore hari bisa habis asar atau habis maghrib ya. Itu kata guru saya, tinggal pilih. Sing penting sehari 2 kali, lek gak sempat sing penting sadurunge turu 1 kali, lek gak sempat kabeh cukup lau anzalna hadzal Quran cukup burine. Ngoten lho. Lek gak sempat. Nah, ayat 21 Pak diteliti oleh orang ahli kesehatan ya, meta kesehatan. Itu ayat 21 law anzalna itu ternyata menghancurkan virus-virus bakteri dalam tubuh. Sedangkan ayat 22 sampai 24 ya, itu ternyata setelah sel-sel penyakit virus itu hilang, Allah memberi kekuatan sel-sel yang positif dalam diri kita. Loh, ini penelitian ya. Jadi pagi hari dibaca, sore hari dibaca, malam hari dibaca apa? Lau anzalna. Nggih. Wis lek sampean ping ngamalno tak kei ijazah sampean ya. Lau anzalna hadzal Quran dan seterusnya akhir al-hasr, mari subuh peng 7, mari asar peng 7. Wis itu amalkan. Ya, lau anzal sampai Azizul Hakim, amalkan. Ya. Lah, kalau misalnya kita agak ngeluh dan apa capek-capek ya kan, ono kaset HP, coba sampean rekam audio al-hasr 21-24 sama setel itu. Sama dengarkan dengan kuping atau di sini taruh sini, dengarkan pelan-pelan resapi ayat itu walaupun audio. Itu akan mempengaruhi sel-sel dan tubuh kita. Itu pernah ada penelitian seperti itu. Pernah, ya. Tapi jadi banter, Bang. Mungkin dikuatnya ya ampul kupingnya pelan, santai gitu kan. Ya Pak Pur Joko toko ya ambek ngrungokno al-hasr misalnya kan itu. Ya. Nah, contoh sebelum minum obat, ini kata beberapa guru, sebelum minum obat apapun bacakan al-hasr tadi ayat 21 sampai 24. 3 kali. Oh, ini carane ini obat ya. Dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Quran ya sampai 3 kali, bacakan istighfar 7 kali ditambah sholawat 7 kali. Setelah itu baru niat. Sembarang niat ingsun ngombe obat. Muga-muga Gusti Allah ngai waras lillahi taala. Bismillah wasilah obat sarana obat muga-muga dadosaken waras biidznillah. Pokoke ngono lah kata-kata ngono lah. Nah baru ya yaitu. Nah kalau saya bacanya apa? Ya. Bismillah nawaitu apalah saya lupa ya. Setungoni lali. Ya, jadi itu 7 kali, salat Nabi 7 kali. Ya, kalau ada juga dari guru yang lain ketika minum obat atau makan atau minum, gitu kan, atau sampai andok di luar yang nggak jelas apa namanya sumber makanan atau apa, itu bisa dibaca al-hasr terakhir tadi itu 3 kali atau 7 kali. Ojo terbanter Pak, ya nang ati saya bisa pelan-pelan. Nah, kalau yang tadi guru yang lain mengatakan istighfar 7 kali, guru yang ini mengatakan la ilaha illallah 7 kali, 2 jalur. Ya. Sholawatnya 7 kali sama. Bismillahirrahmanirrahim baru diminum. Insya Allah. Ya, apa ya? Ya bismillah ya. Saya kalau niat nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau niat nawaitu syifa, niat insun ngombe supaya waras, niat insun waras. Nawaitu syifa
niat ingsun ngobati. Nah, bi barakatil Mustafa, dengan berkahnya Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Nah itu salah satu berapa rahasia-rahasia dari guru-guru kita. Monggo bisa diamalkan, monggo nggih. Sing penting istiqomah. Ya. Wis nek gak maca kabeh sak surat sing terakhir mau diwaca mari subuh peng 7, mari asar peng 7. Ndak harus lungguh sila. Jadi misalnya Mas Lasmi waya apa? Kerja ya diwaca ambek nyambut gawe. Tapi esok sing apik diapalno. Ayat 21 sampai 24 Al-Hasyr, ayat terakhir ya. Ada 3 ayat. Paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.